Nah, ini dia. Lah, Dok. Habis visit. Malah praktek. Bukannya mau demo? Wah iya, hari ini tanggal 1 Mei guys. Demo enggak lah ya. Ya saya mau ngucapin, kita nih kan sama-sama buruh ya. Saya mau mengucapkan selamat hari buruh untuk seluruh buruh di Indonesia. Kalau nggak ada buruh, Indonesia nggak akan sehebat ini. Pesan saya, teruslah berkarya sekuat raga, sepenuh hati memajukan Indonesia. Hidup buruh, salam sehat. Aduh, kita ini kan hari buruh nih ya. Ada acara apa lagi ini kita hari ini? Nah, ini kan gua buru-buru nih. Nanti jam 2 gua ada halal bihalal sama temen-temen Fakultas Kedokteran Yarsi angkatan 92. Nah, lu ikut dah. Di situ kita ketemu teman-teman gua kangen banget sama mereka. Emang dokter kuliahnya pinter lu apa? Beuh, lu mah sembarangan menghina gua. IP gua 2,4 bro, hampir kumlot, tinggal nambah 1,8 lagi tuh. Itu mah bukan kumlot namanya. Jeblok ya? Iya. Kurang ajar lah. Ya kan susah zaman itu bro. Gua masuk Fakultas Kedokteran itu tahun 92. Lulusnya tahun 2000. Berapa tahun tuh kuliah? 8 tahun coy. Dia tuh lama. Gimana gua nggak tambah jago, kuliahnya aja lama. Iya. Wah lemot dong kayak gitu ya. Gua marah. Tapi nggak apa-apa, itu kan perjalanan. Perjalanan hidup kan begitu. Ini kira-kira acara bakal rame kan dok? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan temen gue sih pengen teman-teman gue bisa datang banyak ya, karena gue kangen banget sama teman-teman gue. Jadi gue satu angkatan itu sekitar 200-an waktu itu kalau nggak salah. Yang jadi dokter itu nggak nyampe separuh kali ya. Dan iya, dulu gue tuh sebenarnya kan pinginnya kuliahnya dulu di IPB bro, Institut Pertanian Bogor. Pingin gue tuh, cita-cita gue pingin jadi Menteri Pertanian, membenahi pertanian di Indonesia. Ya, mau bisa tani. Lah dulu kan gue cita-cita gue idealisnya begitu lulus SMA. Nah, cuman mak gue almarhum nyuruh gue masuk kedokteran. Ya udah gue nurut aja mama gue, biarin dah. Alhamdulillah sekarang gue jadi dokter bro. Alhamdulillah ya, walaupun Kliniknya didatengin artis ya. hei, dokternya artis. Kira-kira apa nih buat halal bihalal nanti kata-katanya nih? Buat halal bihalal Buat teman-teman Yarsi. buat teman-teman Yarsi datang, mudah-mudahan bisa datang banyak. Sama gue kangen banget sih yang pasti, karena gue bisa begini juga karena mereka sih ya. Harus diingat bahwa kuliah itu tidak hanya belajar akademis bro, tapi menjalin networking, itu yang paling penting. Gue kenal sama teman-teman gue kayak Firman, kayak Budiman, Yudi, Basuki, Heri, Sahrijal, teman-teman cewek-cewek yang lain. Walaupun gue nggak punya pacar dulunya, ditolak mulu, tapi gue tetap happy karena teman-teman gue itulah yang membantu gue hingga gue kayak begini bro. Lu harus jangan melupakan sejarah. Jadi kita datang untuk bersilaturahmi, memberi rasa syukur bahwa kita sehat, kita bisa begini karena mereka. Gitu. Nah berarti nanti kita kemana nih kumpulnya? Kita acaranya rencananya di Roti Bakar Edi, Jalan Haji Nawi. Roti Bakar Edi itu juga punya sahabat saya juga, istrinya, anaknya Pak Edi yang legenda itu roti bakarnya. Nah dia sama teman saya Dokter Firman bikin kedai-kedai roti di mana-mana sejabotabek. Buset keren bro, tajir bro, nyerah deh gue deh, tajir. Kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja ikutin shoot.
kumpul beberapa orang teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 92. Di sebelah ini ada Ibu Dr. Hanifah beserta suami. Tinggalnya di mana, Bu? Pondok Petir, Pondok Petir di mana? Depok, Tugas di mana, Bu? di Suyoto. Halo, anak gue lagi pada kuliah ya, jadi coba berdua Sama Yayang. sama Yaya, mantan pacar. Nah, up. Nama saya Dr. Boge Priyonugroho, perlu belakang nggak usah ya. Spesialis forensik dan mediko legal. Saya sekarang tugasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta di Cideng, daerah Cideng. Ini istri saya, anak-anak di rumah, tinggal di Cibubur. Namanya siapa? Siapa coba namanya? Sri Damawanti. Ya. Lanjut ke Pak Firman. Ini Dokter Firman nih, bosnya RBE. Saya Dr. Firman Wahyuni. Anak saya ada 3, laki-laki, perempuan, laki-laki ada 3. Istri 1. Nah, karena ngurusin RBE ada 7 cabang alhamdulillah. 1 lagi di Langit Teduh, jadi 8. Jadi ada berapa cabang RBE? Ada 8. 8 cabang, luar biasa, sama 1 resort ya. Iya, 1 resort itu. Jadi guys, jadi dokter tuh nggak hanya jadi dokter guys, bisa kemana-mana. Yang penting tuh kuliahnya aja dulu. Tuanya mau jadi pengusaha kayak beliau, oke-oke aja. Assalamualaikum. Saya Adianti, temennya. Saya tugas di Hermina Ciputat, RSPI Bintaro, dan di RSU Tangsel. Spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Siap bekerja sama dengan klinik mitra dia. Ini YouTube-nya Persada. Oh, YouTube-nya. Siap Sama untuk YouTube gua. ya, siap untuk teman-teman di Persada pokoknya deh. Apapun itu. Makasih. Beliau ini sangat humble, jadi kalau kita mau konsul apa gampang, gratis lagi. Gue dirawat COVID sama dia nih, gara-gara dia gue dirawat. Makasih ya Bu Dokter. Selanjutnya, Ibu dari Kerawang ya? Tolong kenalin sama teman-teman Persada. Ini siapa namanya? Oh ya Allah, pasti Persada udah pada kenal ya. Saya Santi dari Kerawang. Nomor absennya berapa ya? 11092047. Apalagi nih, saya di Kerawang ya. Siapa namanya? Ini suamiku nih. Suami. Suaminya kok nggak gemuk-gemuk? Susunya nggak cocok. Harapannya buat teman-teman semua gitu kan, kita udah usia udah menjelang 50, pokoknya sehat selalu, silaturahmi tetap jalan ya. Gitu aja. Oke, siap. Makasih ya Bu. Perkenalkan saya Reni, anak 1. Terus apa lagi? Teman-teman Persada. Alhamdulillah bisa kumpul-kumpul dalam halal ini dengan berbagai kesibukan masing-masing. Insya Allah tali silaturahmi tetap terjaga sampai nanti. Luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Saya Hernila Stianingsi. Saat ini di Rumah Sakit Sawah Besar tugasnya nomor absen boleh? Soalnya udah ngapal tadi ya. Nomor absennya 11092080. Alhamdulillah bisa hadir tahun ini ya. Dan alhamdulillah nggak hujan, saya hadir. Tapi mudah-mudahan di berikutnya akan lebih ramai lagi dan bisa ketemu teman-teman lebih banyak lagi. Dan semuanya sehat-sehat, sukses, bahagia. Oh, saya high quality single, mohon doanya ya. Ini orang ini masih available ya? Oke. Orang ini available WhatsApp-nya? Nanti Atau ada, hubungi saya nanti langsung. ada, Bisa nanti hubungi ada. saya langsung. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris, tinggal di Kerawang. Tugas ya seperti biasa aja di klinik. Pulang pergi ke rumah aja, udah nggak di mana-mana lagi, bos gitu aja. Oke. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih ramai lagi ya. Ya, amin. Haji Abdul Haris ini dulu tumpangan saya kalau pulang sekolah. Mobilnya BMW, Mercy. Bapak saya kalau misalnya dianterin sama dia bangga bener, wah anak gua temennya luar biasa. Kalau Haris lewat itu, wah cewek-cewek, wah Haris mobilnya baru lagi guys. Ini dia orangnya nih, Ongki Alexander pada zamannya. Kenalin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus buat Didik. Ya, nama saya Heri Sumarsono, saya kerja di Kementerian Perhubungan.
Alhamdulillah bisa hadir dengan kawan-kawan di sini. Dengan kawan-kawan di sini bisa hadir ya, semoga yang lainnya bisa menyusul. Ya teruntuk untuk sahib saya paling kental nih, Sidik, mudah-mudahan bisa hadir lagi di di grup kita gitu. Buat Rahmatullah Sidik. Untuk Rahmatullah Sidik, Alex Saipullah pulanglah nak. Kembali ke jalan yang sesat lagi, jalur selamat. Dinas di mana, Pak? Udah tadi di Kementerian Perhubungan. Anak berapa? Anak 4. Satu lah. Gitu. Oke, terima kasih. Halo, hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Noviana Chasni, dokter juga, tapi udah dari tahun 2005 saya udah nggak praktek. Kerja di WHO, udah nggak sempet prakteknya. Yang lain aja yang praktek deh. Apa lagi? Anak berapa? Anak sekarang 2. Dari yang lain 2 juga, jadi anak 4 sekarang. Semuanya udah pada kuliah. 1 SMA kelas 1. Bukan lu. Bukan lu, maaf. Teman persada yang nggak datang, kalau bisa sempetin lah ketemu sama teman-teman selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan. Jarang-jarang bisa silaturahmi macam gini. Yang namanya udah tua, udah bertambah usia, juga tetap harus bertumbuh silaturahminya. Sampai ketemu nanti ya, kapan-kapan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal, status mahasiswa. Anak 2. Anak 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pesan khusus. Rahmatullah Sidik, Anda dicari. Datanglah. Terima kasih. Sidik kayaknya dicari banget ya. Kasian banget. Ini Ibu siapa, Bu? Namanya, Bu? Paramita Rusadi. Suami siapa namanya? Kian Permana. Yang terkenal itu. Istri saya. Masya Allah, jadi nggak enak sama ini yang punya RBE. Aduh, ampun Bu, kalau bercanda. Ini yang punya RBE, putrinya Bapak Edi yang sangat legenda. Bu, kasih testimoni atau usia. Oh ya, terima kasih ya untuk anggota Persada udah memilih tempat roti bakar Edi untuk jadi tempat halal bihalalnya. Semoga berkenan dengan menu-menunya dan sukses terus ya untuk semua dokter di Persada. Jangan lupa ya follow Instagram siapa saya ya. Jangan lupa follow Instagram @rotibakaredi.id. Terima kasih Dokter Dian. Artis TikTok. Halo, sukses untuk acara Persada 92. Selalu kompak. Itu aja. Sip. Pantun. Oke. Siapa namanya? Hai guys. Dadah ke kamera guys. Dadah. Oke. Yuk kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdel. Teman belum datang ya. Jadi alhamdulillah kita paling enggak udah ngumpul beberapa orang, ditunggu masih beberapa yang hadir. Ini udah jam 3 bertempat di Roti Bakar Edi yang legenda. Mudah-mudahan kenapa memilih Roti Bakar Edi? Karena Roti Bakar Edi adalah legenda. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi legenda gitu. Karena yang fana itu adalah waktu ya. Yang abadi itu adalah karya. Jadi ini Pak Edi nggak ada gitu, tapi karyanya nih luar biasa kan. Nah, kita harus jadi kayak gitu.
Ya enggak, jadi bukan cuma hilang ditelan bumi, tapi paling tidak ada sesuatu yang ditinggalkan, banyak bermanfaat buat orang. Sekarang diwariskan sama anak-anaknya Mbak Rizdi dan Mas Firman, keren banget. Buat teman-teman Persada, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memenuhi. Nah itu ada beberapa lagi yang datang. Selanjutnya saya Melvina datang ya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa buat teman-teman yang belum datang, nanti kalau acara Persada bikin lagi, mudah-mudahan bisa hadir, karena kapan lagi, kita ini usianya udah mau 50 tahunan ya kan. Jadi ya memastikan hadir dan sehat aja udah luar biasa ini. Memastikan hadir dan sehat udah luar biasa. Mudah-mudahan bisa datang teman-teman, apalagi yang di luar daerah. Yang di luar daerah Jawa terutama, saya pesan jaga kesehatan, jaga kebugaran, tetap sehat, tetap berpikir positif, tetap semangat. Salam sehat dari Klinik Mitra Diade dan Kopi Teman Sehati. Asik. Saya Abdel. Saya Temon. Abdel mau nanya sama Temon. Mon, lo jadi dokter disuruh siapa, Mon? Oke. Ini dengerin, gue lagi mau cerita sama dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita dikasih nikmat sehat nih. Jadi ya kita harus bersyukur dulu ya, karena kita bisa sampai di episode yang ya bisa saja kita bisa udah banyak penyakit gitu ya. Makanya kita di umur sekian ini harus bisa saling doa kan gitu ya. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk para sahabat, pengikut kita juga termasuk ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya punya motivasi untuk jadi dokter ya? Tentu teman-teman udah bisa lihat ya dari penampilan kita aja kan sebenarnya cocoknya jadi model kalau nggak artis kan gitu. Beda sama teman-teman yang lain, artinya dipaksa sama orang tua gitu. Kalau gua nggak, emang kebetulan masuk kedokteran itu ya karena nggak sengaja gitu. Kemudian pada saat masuk kedokteran itu sebetulnya ngeri juga gitu, karena ngelihat teman-teman itu kayaknya pinter-pinter, hebat-hebat gitu ya. Tapi setelah ketemu sama teman kita yang satu ini ya, ini bisa dilihat Dokter Dian itu mungkin kalau bisa teman-teman tahu bahwa ada manusia yang otak kanan sama otak kirinya berfungsi, ini salah satunya Dokter Dian. Nah, kenapa begitu? Enggak, benar ya. Jadi kenapa gue anggap ini otak kanan sama otak kirinya berfungsi? Karena otak kanan itu setahu gue kreativitas ya, kalau nggak salah ya. Otak kiri itu analisis, jadi dia kemampuan untuk analisisnya bagus. Nah, setelah kenapa gue bisa tahu itu? Kenapa gue bisa tahu? Jadi setelah gue melihat kondisi itu, gue jadi semangat kan. Wah, ini ada orang yang gimana ya, pas-pasan begini tapi bisa jadi dokter kan gitu ya. Kemudian kenapa dia bisa otak kanan sama otak kirinya bisa berkembang? Gue pelajarin tuh, gue duduk di samping dia. Kenapa nih anak bisa? Ternyata waktu gue tanya tentang, misalnya ada materi kuliah diajarkan ya, terus gue tanya, Yan, itu barusan biokimia, materinya tentang apa? Dia bilang, nggak tahu Bud,
Gue nggak ngerti. Kenapa lo nggak ngerti? Karena otak kanan sama otak kiri gue ngobrol. Jadi gue nggak nangkep. Jadi di situ gue baru tahu bahwa otak kanan sama otak kirinya hidup gitu ya. Jadi otaknya sering ngobrol sama yang kanan sama yang kiri. Nah bisa jadi begitu. Nah, terus ya yang membuat gue semangat itu sebetulnya jadi dokter itu sebetulnya cukup mengalir aja ya, mengalir aja. Kita nanti juga endingnya ya pasti ujungnya kalau takdir Allah memang memungkinkan kita jadi dokter, ya pasti jadi dokter. Masalah berhasil atau nggak berhasilnya kita udah bisa buktikan. Yang pinter kayak bagaimana, yang bodoh bagaimana kan gitu. Bisa juga maju, ya kan gitu. Iya benar. Sampai Meriam Belina percaya, bayangin aja. Gitu. Kalau dia tahu ini anak gitu kan ya. Ya jadi intinya ya kita kalau mau jadi kedokteran itu pertama ya banyak doa gitu. Walaupun kita pas-pasan ilmunya, kalau banyak doa, insya Allah kita bisa jadi dokter. Semangat aja gitu. Jadi terakhir juga gue mau sampaikan ke teman-teman, ya jangan alergi untuk kita bisa ketemu bareng-bareng teman-teman supaya pada saat kita bertemu itu kita nanti di WA atau di grup di telepon itu kita bisa bertengkar dalam pemikiran gitu. Nggak apa-apa bertengkar dalam pemikiran, tapi nggak perlu bertengkar dalam fisik gitu. Artinya pada saat kita udah ketemu ya baik-baik lagi. Kalau beda pemahaman, beda konsep berpikirnya, ya itu ya kita maklumin ya. Artinya kan ada yang soleh, ada yang enggak kan gitu ya. Kita bisa lihat juga. Jadi ya di situ kita mesti saling mendoakan teman-teman supaya teman-teman itu bisa bisa yang sakit juga bisa cepat sembuh, yang sedang sehat juga bisa dijaga kesehatannya, yang sedang sekolah bisa selesai sekolahnya gitu. Jadi nggak ngandalin harta orang tua terus kan gitu ya. Kita juga mesti bisa mandiri. Bayangin umur 50 masih ngandelin orang tua. Coba di center tuh itu orang itu. Nah, coba di center. Nah, itu dia orangnya. Oke. Jadi biar teman-teman tahu. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman sudah kita pendengarkan motivasi dari teman-teman mau jadi apa. Kalau buat saya kesimpulannya, jadi apapun kita, yang penting bermanfaat untuk manusia lain, ya kan? Karena saya dan Temon yang mengundang Anda semua, kita juga menutup acara ini. Saya Abdel, saya Temon, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman Persada di Halal Bihalal Persada FKIRC 1 Mei 2023 di Kopi Teman Sehati yang selalu di hati. Nggak salah ya? Dari Roti Bakar Edi, Jalan Haji Nawi. Salam sehat, salam sukses dari kami. Sampai ketemu lagi teman-teman Persada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu teman-teman. Dadah dulu buat teman-teman. Dadah dulu buat penutup closing YouTube. Ya, terima kasih.